Mengerikan, kondisi Israel bak tsunami, semua akan hanyut. Begini kondisinya. Mantan pejabat dinas intelijen Israel, rezim Zionis menyamakan kondisi Israel saat ini dengan gempa bumi, dan jika kondisi ini berubah menjadi tsunami, maka ia akan menghanyutkan semua Zionis. Dikutip stasiun televisi Al Mayadin pada Selasa kemarin, Devir Karif mengomentari dialog terbaru Direktur Shin Bet Ronen Bar dengan para pejabat kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ia menuturkan, ini sangat tidak wajar, ini untuk ketiga kalinya sejak pemerintah baru terbentuk. Pertama, ketika mantan Direktur Shin Bet Carmi Gilon sebelum terbunuhnya Yitzhak Rabin memperingatkan para politisi. Ia mengakui pembunuhan politis telah terjadi dan kami tahu apa yang terjadi setelah itu. Devir Karif menambahkan kali kedua terjadi setahun lalu atau lebih lama lagi saat mantan Direktur Shin Bet Nadav Argaman pada periode ketiga atau keempat pemilu memperingatkan bahwa perdebatan dan ketegangan dapat memperburuk situasi dan berujung dengan kekerasan ideologis. Kondisi Israel sekarang adalah pengulangan dari peringatan-peringatan Shin Bet untuk ketiga kalinya. Tapi yang berbeda dan menyebabkannya tidak wajar adalah karena Direktur Shin Bet seperti demonstran lainnya berbicara soal ketegangan serius, peringatan ini tidak wajar imbuhnya. Mantan Direktur Shin Bet menegaskan kondisi saat ini menunjukkan perpecahan dan gempa di Israel pasca pengesahan Undang-Undang Reformasi Peradilan. Lahar panas sedang membesar. Di sini mungkin saat terjadi gempa. Pertanyaan besarnya, apakah gempa ini berpotensi tsunami atau tidak? Jika iya, maka gelombang tsunami akan menghanyutkan kita semua. Karena dipastikan kehancuran Israel tidak lama lagi, bahkan kehancurannya tiba dari dalam. Azab nyata untuk Israel, ribuan warga jadi korban setelah semena-mena pada Palestina. Ya, mungkin inilah yang bisa menggambarkan apa yang terjadi pada warga Israel ketika sebuah sirine di seluruh kota mengaung di ribuan warga Zionis berlarian kabur ketakutan mencari pertolongan. Hal itulah yang sama seperti apa yang dilakukan oleh warga Palestina ketika tentara Zionis datang dengan serangan tiba-tiba, bahkan memblokir warga melakukan ibadah di Masjid Aqsa, masjid yang merupakan tempat suci menjadi kebanggaan seluruh muslim di dunia. Kualat adalah kata yang pas yang bisa menggambarkan hal yang terjadi pada Israel, namun masih tidak disadarinya. Allah menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 167, ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka, orang-orang Yahudi, sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Quran surat Al-A'raf 167. Pada ayat itu Allah memberitahu bahwa Allah akan mengirimkan orang yang akan menimpakan azab terhadap kaum Yahudi. Azab itu seperti kehinaan dan kerendahan, termasuk pula kewajiban membayar jizyah atau pajak. Misalnya ketika Allah mengirimkan kepada mereka Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian Raja Bukhtanasir yang membunuh dan menawan mereka serta menetapkan mereka untuk membayar pajak yang mereka serahkan kepada orang-orang Majusi. Kemudian orang Yahudi itu berada di bawah penindasan raja dari Yunani hingga diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga menetapkan pemungutan pajak dari mereka. Mereka senantiasa dalam kehinaan di bawah kekuasaan orang lain. Musafir menyebut kata ta'azzana adalah berwaza tafa'ala, merupakan kata kerja dari al-zaunu yang berarti memberitahu. Ada juga yang memaknai sebagai memerintahkan. Sampai hari ini kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya, yaitu disebabkan oleh kemaksiatan dan pelanggaran yang mereka lakukan. Selanjutnya, inna rabbuka Yasari'ul iqab, sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, yaitu bagi orang yang berbuat maksiat. Wa innahu
Laghafurur Rahim. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi orang-orang yang bertaubat. Oleh karena itu Allah banyak menyandingkan antara targhib pembangkit harapan dan tarhib pembangkit rasa takut, agar jiwa manusia tetap berada di antara rasa berharap dan rasa takut. Walaupun sekarang justru mereka orang Yahudi yang menindas orang Palestina, baik dari kalangan muslimin maupun Kristiani. Mereka juga bahkan merampas harta kaum muslimin. Itu bukan karena kekuatan mereka, tapi lebih pada kelemahan umat Islam yang kurang kompak, bersatu dan berjamaah. Kalau sudah muncul kekuatan berjamaah, maka akan kembali mereka orang-orang Yahudi yang harus membayar jizyah. Patut kita renungkan. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini. 2 kali pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dan kedua, kami datangkan kepadamu hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Mereka merajalela di kampung, itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran Surat Al-Isra. Maka sebenarnya ulah membabi buta pasukan Zionis Yahudi menjajah Palestina, upaya Yahudisasi di kawasan Al-Quds menghalangi umat muslimin beribadah sholat di rumah Allah, masjid. Itu semua hanyalah golongan terakhir dari kepungahan mereka dan keingkarannya terhadap Allah. Kondisi Israel sekarang adalah pengulangan dari peringatan-peringatan Sinbad untuk ketiga kalinya. Tapi yang berbeda dan menyebabkannya tidak wajar adalah karena Direktur Sinbad seperti demonstran lainnya berbicara soal ketegangan serius, peringatan ini tidak wajar imbuhnya. Mantan Direktur Sinbad menegaskan kondisi saat ini menunjukkan perpecahan dan gempa di Israel pasca pengesahan Undang-Undang Reformasi Peradilan. Lahar panas sedang membesar. Di sini mungkin saat terjadi gempa. Pertanyaan besarnya, apakah gempa ini berpotensi tsunami atau tidak? Jika iya, maka gelombang tsunami akan menghanyutkan kita semua. Karena dipastikan kehancuran Israel tidak lama lagi, bahkan kehancurannya tiba dari dalam.